Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmina dengan NIM H10712212020. Dari presentasi ini, saya akan menjelaskan tugas sedimentologi dan stratigrafi. Yang pertama adalah laju pelapukan submarin, dan produk pelapukan. Weathering rates atau tingkat pelapukan. Weathering rates mengacu pada kecepatan perubahan kimia dan fisik pada mineral dan batuan akibat faktor lingkungan seperti cuaca, air, dan suhu. Laju pelapukan dievaluasi dengan mengestimasi penurunan landscape konversi batuan menjadi tanah, volume detritus padat yang diambil oleh aliran air, dan perhitungan massa kimia untuk material yang larut dalam air. Selanjutnya adalah weathering rates. Pada tabel ini menunjukkan stabilitas relatif mineral berukuran pasir dan lanau serta mineral berukuran lempung yang umum dalam kondisi pelapukan. Stabilitas relatif mengacu pada ketahanan mineral terhadap pelapukan kimia dan fisik. Mineral yang lebih stabil akan lebih tahan terhadap pelapukan dibandingkan mineral yang kurang stabil. Tabel ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu mineral berukuran pasir dan lanau, dan mineral berukuran lempung. Setiap bagian dibagi lagi menjadi daftar mineral yang disusun berdasarkan stabilitasnya yang meningkat. Beberapa poin penting dari tabel ini yaitu mineral mafic, mineral kaya magnesium dan besi. Umumnya kurang stabil daripada mineral felsik, mineral kaya akan silika dan aluminium. Di antara mineral berukuran pasir dan lanau, olivin adalah yang paling tidak stabil, sedangkan kuarsa adalah yang paling stabil. Di antara mineral berukuran lempung, gypsum dan halit adalah yang paling tidak stabil, sedangkan anatase, titanate, rutil, ilmenite, dan zircon adalah yang paling stabil. Dalam tabel ini dapat berguna untuk memahami bagaimana batuan dan tanah lapuk seiring waktu, misalnya batuan yang mengandung proporsi mineral yang tidak stabil lebih tinggi dan tinggi akan cenderung lapuk lebih cepat daripada batuan yang mengandung proporsi mineral yang stabil lebih tinggi. Selanjutnya adalah product of subaerial weathering. Subaerial weathering adalah proses pelapukan batuan yang terjadi di daratan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor cuaca dan iklim. Subaerial weathering adalah proses pelapukan batuan yang terjadi di daratan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor cuaca dan iklim. Adalah definisi dasarnya biasanya terjadi di daratan. Ini berproses, pelapukan ini berlangsung di permukaan bumi yang terpapar langsung dengan atmosfer, bukan di bawah air, seperti pelapukan subaqueous. Faktor cuaca dan iklim adalah hal utama dari subaerial weathering. Cuaca, kondisi atmosfer jangka pendek, dan iklim pola cuaca jangka panjang memainkan peran besar dalam proses ini. Beberapa faktor penting meliputi suhu, yaitu perubahan suhu yang ekstrim, misalnya siang yang panas dan malam yang dingin, dapat menyebabkan batuan mengalami pemuaian dan penyusutan berulang-ulang, yang akhirnya menyebabkan retakan dan pecah pelapukan fisik. Air dalam bentuk hujan, salju, atau es adalah agen pelapukan yang sangat kuat. Air dapat melarutkan mineral tertentu dalam batuan pelapukan kimia. Pembekuan di dalam retakan dan menyebabkan batuan pecah, frost atau frost wedding, atau mengangkut partikel-partikel hasil pelapukan erosi. Angin dapat mengikis permukaan batuan dengan membawa partikel-partikel pasir atau debu abrasi. Sinar matahari. Radiasi ultraviolet dari matahari dapat mempercepat reaksi kimia pada permukaan batuan. Jenis-jenis pelapukan subaerial yaitu pelapukan fisik, mekanik,
atau mekanik, proses pemecahan batuan menjadi fragmen yang lebih kecil tanpa mengubah komposisi kimianya. Contohnya termasuk frost wetting, thermal stress, dan abrasi. Pelapukan kimia, proses penguraian batuan melalui reaksi kimia, mengubah komposisi mineral, contohnya termasuk pelapukan oksidasi dan hidrolisis. Pelapukan biologis, pelapukan yang dibantu oleh organisme hidup seperti lumut, bakteri, dan akar-akar tumbuhan. Selanjutnya adalah product of subarial weathering. Dari tabel ini yang berjudul jenis-jenis produk utama yang terbentuk oleh proses pelapukan subarial dan jenis batuan sedimen yang akhirnya terbentuk dari produk-produk ini. Intinya tabel ini menunjukkan bagaimana proses pelapukan di daratan menghasilkan material yang kemudian menjadi batuan sedimen. Weathering process atau proses pelapukan. Kolom ini mencantumkan jenis-jenis pelapukan yang terjadi di lingkungan subarial di daratan. Ada dua kategori utama, yaitu physical weathering atau pelapukan fisik. Pemecahan batuan menjadi fragmen yang lebih kecil tanpa mengubah komposisi kimianya. Chemical weathering atau pelapukan kimia. Penguraian batuan melalui reaksi kimia mengubah komposisi mineralnya. Di sini dicantumkan beberapa jenis pelapukan kimia seperti hidrolisis, pelapukan sederhana simple salting, dan oksidasi. Yang kolom kedua, type of weathering product, jenis produk pelapukan. Kolom ini menjelaskan jenis material yang dihasilkan oleh masing-masing proses pelapukan. Pelapukan fisik menghasilkan partikulat residus atau residu partikulat, yaitu fragmen batuan dan mineral. Pelapukan kimia menghasilkan soluble constituents terlarut, yaitu ion-ion yang larut dalam air, dan secondary minerals atau mineral sekunder, yaitu mineral baru yang terbentuk sebagai hasil dari reaksi kimia. Kolom ketiga adalah example atau contoh. Kolom ini memberikan contoh spesifik dari produk-produk pelapukan yang disebutkan di kolom sebelumnya. Residu partikulat, mineral silikat seperti kuarsa dan feldspar, serta semua jenis fragmen batuan. Konstituen terlarut, asam silikat, H2SiO4, ion kalium, natrium, magnesium, kalsium, dan lain-lain. Mineral sekunder, mineral lempung, oksidasi besi, dan oksida mangan. Kolom keempat, ultimate deposition product atau produk deposisi akhir. Kolom ini menunjukkan jenis batuan sedimen yang akhirnya terbentuk dari material hasil pelapukan tersebut. Residu partikulat dapat membentuk batu pasir, sandstone, konglomerat, dan batu lumpur. Konstituen terlarut dapat membentuk krijang, batu gamping, dan evaporit. Mineral lempung membentuk batu lumpur, khususnya serpih, shell, oksida, besi, dan mangan menjadi penyusun minor dalam batuan sedimen silisik plastik. Selanjutnya adalah dari gambar ini, yaitu submarine weathering process and products. Submarine weathering adalah proses pelapukan batuan yang terjadi di bawah permukaan laut. Proses ini terjadi di dasar laut dan pada lereng benua, serta di kawasan pantai yang tergenang air laut. Pelapukan bawah laut, juga dikenal sebagai halmyrolisis, adalah perubahan sedimen dan batuan di dasar laut melalui reaksi dengan air laut. Proses ini melibatkan beberapa aspek kunci, yaitu halmyrolisis.
Air laut berinteraksi dengan sedimen dan batuan di dasar laut menyebabkan perubahan komposisi. Perubahan mineral lempung, satu jenis mineral lempung dapat diubah menjadi jenis lain melalui halmirolisis. Pembentukan mineral baru, feldspar, dan mika dapat membentuk glaukonit, sementara abu vulkanik dapat merubah menjadi philipsit, mineral zeolit, dan palagonit, kaca vulkanik yang teralterasi. Pelarutan. Sisa-sisa organisme silika dan kapur dapat larut, yang juga dianggap sebagai bentuk pelapukan bawah laut. Interaksi dengan batuan samudra. Air laut berinteraksi dengan batuan samudra panas di sepanjang punggung tengah samudra, melarutkan bahan kimia. Alterasi suhu rendah ini terjadi saat air laut mengalir melalui faktur di kerak samudra bagian atas, berpotensi mencapai kedalaman 2-5 meter. Alterasi basal, pelapukan bawah laut basal terutama di punggung tengah samudra menyebabkan hidrasi dan pelarutan, mengubah komposisi air laut karena pertukaran ion. Olivin dan kaca interstisial dalam basal digantikan oleh mineral lempung, smektit, dan alterasi lebih lanjut dapat menciptakan mineral zeolit dan klorin. Pelapukan mineral sulfida. Mineral sulfida yang tidak stabil mengalami pelapukan dasar laut menghasilkan oksida dan oksihidroksida logam. Pelapukan mineral silikat. Pelapukan bawah laut mineral silikat dapat terjadi dengan pelestarian bahan organik yang ditingkatkan yang mendukung produk CO2 melalui metanogenesis. Penyegaran air pori. Proses pelapukan bawah laut dapat menyebabkan fluks alkalinitas dan kalsium yang bersumber dari dalam, serta peningkatan salinitas air pori. Yang terakhir adalah soils atau tanah, adalah endapan lepas dan lunak, baik yang diangkut maupun tidak dari tempat asalnya, yang secara alami berada di atas lapisan batuan padat. Tanah di dasar laut juga dapat digolongkan sebagai tanah pantai. Sekian presentasi dari saya. Apabila masih ada kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.